Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Taskia di my YouTube channel. Ya, mumpung sekarang ini masih ada di bulan Syawal, Taskia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik itu perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, di hari Minggu kali ini aku akan membahas satu penyakit yang mungkin sering banget dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, penyakit ini yaitu penyakit asam lambung. Nah, jadi teman-teman, penyakit asam lambung yang selama ini dikenal di masyarakat itu dalam dunia medis kita kenal dengan istilah sindroma dispepsia. Ini merupakan sebuah penyakit yang terdiri dari beberapa kumpulan gejala. Di antaranya misalnya nyeri perut sebelah kiri atas, kemudian kembung, atau perutnya cepat kenyang ketika setelah makan, mual muntah, kemudian sendawa, dan lain-lain. Nah, jadi aku pribadi itu sudah beberapa kali ya ditanyai atau mungkin dikonsultasikan tentang penyakit asam lambung ini. Jadi ada beberapa orang yang nanya ke aku, kenapa sih kok bisa kena asam lambung, kemudian obatnya apa, dan lain-lain. Jadi memang sindroma dispepsia ini bisa menyerang hampir semua kalangan usia, terutama pada usia dewasa dan sering terjadi pada perempuan. Nah, sindroma dispepsia sendiri itu kan dikenal di masyarakat sebagai penyakit asam lambung. Nah, sebenarnya benar nggak sih ini tuh disebabkan karena peningkatan asam lambung? Jadi teman-teman, di sini perlu teman-teman ketahui, sindroma dispepsia itu tidak hanya terjadi karena peningkatan asam lambung saja. Jadi ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami dispepsia. Nah, di sini yang akan aku bahas lebih lanjut ini adalah dispepsia fungsional, karena sebenarnya yang paling banyak diderita itu adalah dispepsia fungsional. Jadi ini karena ada banyak faktor. Yang pertama, jadi kan tadi aku udah jelasin, makanan itu ketika dia masuk ke lambung, dia itu akan dialihkan ke usus. Nah, di sini itu bisa terjadi kelainan pada pergerakan lambungnya. Jadi pergerakan lambungnya itu mengalami masalah sehingga makanannya ini nggak bisa diarahkan ke usus. Jadi makanannya akan tertimbun di lambung dan dia akan menyebabkan keluhan-keluhan yang tadi. Nah, yang kedua ini tuh bisa juga karena permukaan lambung itu dia itu terlalu sensitif terhadap asam lambung. Jadi meskipun kadar asam lambungnya normal, nah tapi dia itu terlalu sensitif. Jadi dengan asam lambung yang normal itu dia itu bisa mengalami iritasi dan menyebabkan gejala-gejala yang sudah aku sebutkan tadi. Hal yang ketiga, ini yang paling sering berkaitan adalah faktor psikososial. Jadi teman-teman, ternyata faktor psikososial misalnya cemas, stres, depresi itu sangat berkaitan dengan terjadinya sindroma dispepsia. Nah, jadi memang hal inilah yang bisa menyebabkan kenapa perempuan itu lebih banyak mengalami penyakit asam lambung dibandingkan laki-laki. Karena perempuan sendiri itu lebih sering mengalami gangguan cemas, kemudian depresi dibandingkan laki-laki. Sehingga kejadian sindroma dispepsia itu juga lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan terjadi pada laki-laki. Dan yang terakhir, penyebabnya itu bisa karena peningkatan asam lambung. Jadi asam lambung yang meningkat itu nanti bisa mengiritasi permukaan dari lambung sehingga akan terjadi proses peradangan yang akan menyebabkan gejala-gejala yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, oke, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang pengobatan atau terapi sindroma dispepsia. Banyak banget nih teman-teman yang nanya, kenapa sih padahal udah minum obatnya teratur gitu ya, tapi gejalanya tuh masih ada dan sering banget kambuh. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui, kalau kita mau mengobati penyakit itu kita harus mengobati atau mengatasi penyebabnya terlebih dahulu. Nah, maka dari itu kalau kalian tuh merasa kok nggak sembuh ya atau kok nggak membaik meskipun sudah minum obat, teman-teman harus mencari tahu faktor-faktor lain yang menyebabkan teman-teman mengalami penyakit ini. Misalnya nih, kalian evaluasi lagi apakah kalian itu mengalami stres atau ada masalah atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian itu lagi stres atau lagi punya masalah, maka selesaikan masalah tersebut terlebih dahulu. Bentuklah coping mechanism atau mungkin mekanisme untuk bertahan dan menghilangkan atau meringankan stres tersebut, entah itu dengan kalian bercerita dengan teman atau mungkin meminta bantuan dengan orang-orang yang kalian percaya, atau jika memang stres atau cemas tersebut terlalu mengganggu, kalian bisa meminta bantuan kepada tenaga-tenaga yang profesional, misalnya psikolog ataupun psikiater. Nah, yang kedua yang perlu diperbaiki adalah pola makan. Kalau teman-teman itu punya penyakit asam lambung karena mungkin jarang makan atau pola makan yang tidak teratur, kalian wajib dan harus memperbaiki pola makan kalian. Jadi kalau misalnya kalian itu punya penyakit asam lambung, kalian bisa mencoba untuk pola makannya itu sedikit-sedikit tapi sering. Selain itu, kalian tuh juga harus memperhatikan makanan yang kalian konsumsi. Sebaiknya hindari beberapa makanan yang bisa menyebabkan iritasi dan juga meningkatkan produksi asam lambung. Misalnya nih, makanan-makanan yang berlemak, makanan pedas, kemudian minuman yang bersoda, teh, kopi,
dan lain-lain. Dan yang gak kalah penting, kalau misalnya kalian punya teman atau misalnya keluarga laki-laki yang punya penyakit asam lambung ini dan merokok, lebih baik berhenti merokok karena ini pun juga bisa memperparah kondisi penyakit asam lambungnya. Nah, selain penyakit sindroma dispepsia, mungkin kalian yang punya penyakit asam lambung itu juga sering mendengar yang namanya GERD. Apa sih sebenarnya GERD itu? Jadi, GERD sendiri ini merupakan singkatan yang kepanjangannya adalah Gastroesophageal Reflux Disease. Jadi, GERD sendiri ini merupakan keadaan di mana isi lambung kita itu mengalami reflux atau balik. Jadi, dia tuh udah masuk ke lambung, tapi dia itu balik menuju ke kerongkongan, bisa juga sampai keluar melalui mulut. Nah, hal ini itu menyebabkan beberapa gejala yang mengganggu dan juga bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Gejala yang paling sering dikeluhkan ini yaitu adanya rasa terbakar atau sensasi heartburn yang dirasakan di daerah dada atau di perut bagian atas, yang kemudian dia itu akan naik dan akan menjalar ke leher. Nah, untuk kalian atau keluarga-keluarga kalian yang punya penyakit GERD, ada beberapa tips yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar penyakit kalian ini tidak kambuh. Yang pertama yaitu modifikasi berat badan. Jadi kalau misalnya kalian punya GERD dan berat badan kalian itu berlebih, maka kalian bisa menjalankan diet untuk menurunkan berat badan sampai berat badan kalian ideal. Yang kedua yaitu posisikan kepala kalian lebih tinggi dibandingkan dada dan juga perut. Jadi kalian bisa tidur dengan 2-3 bantal. Tujuannya adalah agar mulut dan kerongkongan ini letaknya lebih tinggi dibandingkan letak lambung, sehingga makanan yang ada di lambung itu nggak bisa balik lagi ke kerongkongan. Yang ketiga yaitu sebaiknya makan malamnya itu dilakukan 3 jam sebelum tidur. Yang keempat, jangan lupa untuk tetap menghindari makanan-makanan yang bersifat iritatif dan bisa meningkatkan produksi asam lambung seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk rutin konsumsi obat dari dokter serta konsultasikan jika memang keluhan itu masih berlanjut. Oke teman-teman, mungkin sekian beberapa tips mengenai penyakit asam lambung. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya pengalaman tentang penyakit asam lambung ini, kalian bisa tulis komentar di bawah. Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa share video ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.